Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wah Tuan Abu, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin kita sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada suatu penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung, karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil akan membetulkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan yang mendesak. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat oleh Abu Jahil. "Terima kasih loh Abu Nawas, kamu sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil. "Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap raja," jawab Abu Nawas. "Terus gimana? Gak jadi membantuku?" tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. "Tenang Abu Jahil, jangan khawatir. Aku kan sudah janji sama kamu, jadi nggak mungkin aku ingkari. Ya, aku terpaksa menolak perintah Baginda Raja," jelas Abu Nawas. "Wah, kamu serius Abu Nawas? Apa nggak takut dihukum?" tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo, aku bantu betulkan gentengmu." Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli, membuat Abu Jahil merasa terharu. Ia pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas. "Ternyata kau adalah teman yang baik Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku," batin Abu Jahil. Tak terasa, air mata Abu Jahil pun menetes membasahi pipi. "Abu Jahil, mana tangganya?" teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil pun segera mengambil tangga dan memberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan segera membetulkan genteng. Tidak berapa lama, datanglah tetangga Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang akan aku katakan," teriak tetangganya. Terpaksa Abu Nawas menghentikan pekerjaannya dan segera turun menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin pinjam uang Abu Nawas," jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. "Kenapa kau nggak ngomong saja tadi waktu aku masih di atas?" tukas Abu Nawas. "Aku malu Abu Nawas kalau ada orang lain yang mendengar," balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. "Gimana Abu Nawas?" tanyanya. "Sini, ngobrolnya di atas saja. Lagi nanggung kerjaannya," jawab Abu Nawas. Ketika tetangga Abu Nawas itu sudah sampai di atas, ia kembali bertanya, "Gimana Abu Nawas? Aku ingin pinjam uang sama kamu." Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Gimana ya? Aku nggak punya uang," ucap Abu Nawas. "Kenapa kamu nggak ngomong tadi waktu aku masih di bawah?" kata tetangganya merasa kesal. "Ya malulah kalau sampai ada orang lain yang mendengar kalau aku lagi nggak punya uang," jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini pun turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Abu Nawas pun dipersilakan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil.
"Makasih Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku," kata Abu Jahil. "Iya, sama-sama Abu Jahil," jawab Abu Nawas. Ketika sedang asik-asiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. "Ya Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Cepat kamu sembunyi, pasti mereka sedang mencarimu," kata Abu Jahil. "Waduh, gawat nih. Tapi bukan aku yang harus sembunyi, kamu Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Loh, kok malah aku yang harus sembunyi?" tanya Abu Jahil heran. "Ini Abu Jahil, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku tuh beralasan kalau kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Ayo cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu," ucap Abu Nawas. "Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku?" tanya Abu Jahil. "Iya bener, ayo cepat sembunyi," perintah Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas. Sudah aku bela-belain sampai menangis terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku," kata Abu Jahil geram. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat ngobrol santai bersama kawan-kawannya di sebuah warung kopi. Lalu datanglah Abu Jahil dan langsung ikut nimbrung bersamanya. Obrolan mereka pun semakin seru. Apalagi kala itu mereka sedang membahas tentang seorang wanita. Lalu tiba-tiba terucap sebuah pertanyaan dari salah satu orang yang ada di situ. "Menurut kalian, kalau mencari seorang istri itu pilih yang cantik tapi bandel, atau pilih yang jelek tapi penurut?" Abu Jahil dengan penuh percaya diri menjawab pertanyaan tersebut. "Ya, mending pilih wanita yang jelek tapi penurut. Contohnya aku nih, meskipun istriku jelek, tapi yang penting penurut," terang Abu Jahil. Mereka pun setuju dengan jawaban tersebut dan memuji pilihan Abu Jahil. Namun ketika mereka menanyakan hal itu kepada Abu Nawas, jawabannya sungguh di luar dugaan. Bahkan jawaban yang Abu Nawas berikan membuat Abu Jahil meradang. "Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Kalau mencari istri, pilih yang cantik tapi bandel, atau pilih yang jelek tapi penurut?" tanya mereka. "Oh ya tentu saja aku pilih yang cantik tapi bandel," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tersinggung dengan jawaban Abu Nawas langsung membantahnya. "Percuma Abu Nawas punya istri cantik tapi bandel, yang ada malah bikin sakit hati," ujar Abu Jahil. Orang-orang yang mendengar alasan Abu Jahil sepakat dan membenarkannya. "Ya Abu Nawas, menurut kita benar itu apa yang dikatakan Abu Jahil. Tapi kenapa kamu malah milih sebaliknya?" tanya mereka. Dengan tenang dan sedikit tertawa, Abu Nawas menjawab, "Begini ya kawan-kawan, kalau istri cantik tapi bandel, lalu kita doakan terus-menerus, suatu saat kan akan menjadi penurut. Nah kalau istri jelek, meski kita doakan sampai mati pun, wajahnya nggak akan berubah menjadi cantik," celetuk Abu Nawas. Spontan orang-orang pun tertawa mendengarnya. Adapun Abu Jahil memilih meninggalkan mereka karena tak kuat menahan emosinya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil. Dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah,
ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Dan ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya si saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. "Ya dah, kita ke rumah Tuan Hakim saja. Biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. "Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya," kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah. Dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. "Kenapa dia tak membelaku?" batin si saudagar. "Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum," protes si saudagar. "Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silahkan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja," saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. "Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil," perintah Baginda Raja. "Siap, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, "Jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila kepada istrimu meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar. Dan aku ingin Hasan dihukum," timpal si saudagar. "Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini." Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara," kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. "Tunggu, Hasan. Apakah kau sudah melihat penjara itu?" tanya Abu Nawas. "Sudah, aku sudah melihat," jawab Hasan. "Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah," balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. "Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman?" protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar, "Ya, karena tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu, kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara saja," jelas Abu Nawas.
Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sempit. Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. "Nih, ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. "Terima kasih, Tuan. Semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore. Ia mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Dan tentu saja sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan, Tuan. Tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." Kisah selanjutnya. Kumandang azan Isya terdengar nyaring dari masjid, sebuah seruan kepada umat Islam untuk segera kembali bersujud kepada Allah. Semua orang berbondong-bondong memenuhi sof-sof di ruangan masjid. Tak terkecuali Abu Nawas, ia bergegas mencari tempat di belakang imam. Usai menunaikan sholat Isya, Abu Nawas tak langsung pulang. Ia menyempatkan diri untuk berzikir. Dan setelah selesai berzikir, waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Abu Nawas segera beranjak pulang. Seperti biasa, untuk sampai ke rumahnya, ia harus melewati tempat pemakaman. Suasana begitu sunyi dan agak gelap menyelimuti sekitar area kuburan. Saat ia sedang asik berjalan, lewatlah kawanan perampok yang kebetulan menuju ke arah yang sama dengan Abu Nawas. Mereka rata-rata bertubuh kekar dan besar, dan di tangan mereka masing-masing membawa sebilah pedang. Rasa ketakutan pun menghinggap pada diri Abu Nawas. "Waduh, jangan sampai mereka melihatku. Bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku bersembunyi," pikir Abu Nawas. Langkah Abu Nawas mendadak pelan dan getaran rasa takut kian berkecamuk. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lubang makam yang baru saja digali. "Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi," ujar Abu Nawas. Ia pun langsung melompat ke bawah, masuk ke lubang makam dan bersembunyi di situ. Namun apa yang diharapkan tak sesuai dengan kenyataan. Salah satu perampok melihat aksi Abu Nawas ini. "Hei kawan-kawan, sepertinya aku melihat orang loncat ke dalam galian tanah itu," kata si perampok kepada teman-temannya.
Mereka pun penasaran dan timbul keinginan untuk menghampiri lubang tanah tersebut. Setelah mendekat, mereka melongok ke dalam galian tanah tempat Abu Nawas bersembunyi. Tampaklah kepala Abu Nawas menyembul dari liang kuburan. Hal itu membuat kawanan perampok kaget dan heran. "Woi, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas terlihat gugup. Sambil menelan ludah, perlahan kepalanya mendongak menatap para perampok tersebut. "Aku adalah mayat yang baru dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetaran. "Apakah kalian malaikat penanya kuburan? Kok kalian banyak sekali?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengernyitkan dahi dan saling tatap satu sama lain. "Apa ada mayat yang bangun di tengah malam begini?" tanya mereka kepada Abu Nawas. "Ya ada lah," jawab Abu Nawas. "Buat apa mereka bangun?" tanya mereka lagi. "Ya untuk menghirup udara segar," jawab Abu Nawas. "Masa orang mati butuh udara segar?" tanya mereka heran. "Oh iya, kalian benar, aku yang salah," jawab Abu Nawas dan langsung kembali membaringkan tubuhnya seperti posisi mayat yang sedang dikubur. Sontak tingkah Abu Nawas ini membuat kawanan perampok tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Dan dengan idenya inilah Abu Nawas berhasil lolos dari ancaman kematian. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu kepada Abu Nawas, nenek itu mengadukan masalahnya. "Tuan Abu, saya punya penyakit parah sekali, Tuan. Padahal saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada saya malah diusir." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya nenek ini sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Ada masalah dengan kentut saya, Tuan Abu," jawab nenek tersebut. "Nenek nggak bisa kentut?" tanya Abu Nawas memastikan. "Bukan, Tuan Abu. Jadi setiap saya kentut, itu nggak ada suara dan nggak pernah berbau. Mungkin saya sudah 5 kali kentut semenjak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya, kan?" kata nenek tua itu memberitahu. Sesaat Abu Nawas menghela nafas dan menatap tajam ke arah nenek tua tersebut. "Baiklah, Nek. Sekarang nenek minum ramuan ini. Dan minggu depan datanglah ke sini lagi," ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Tuan Abu, saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya memang gak ada bunyinya. Tapi baunya, Masya Allah, parah banget," kata nenek tua itu. "Nah, bagus itu. Berarti hidung nenek sudah sembuh. Sekarang kita urus pendengaran nenek," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan 2 orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang solih, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu 2 tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama, terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepas sepatunya tapi membawanya masuk dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ.
Coba, menurut kalian, di antara kedua orang itu, siapa yang lebih alim? Tanya salah satu dari mereka. Kalau menurut saya sih, Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan kalau beliau mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah. Jawab warga yang lain. Namun ada juga warga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim. Sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid, itu menunjukkan kehati-hatiannya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita itu. Pasti beliau-beliau ini mempunyai alasannya masing-masing. Nah, itu benar. Itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanya secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama, mereka menanyai Syekh Wahab. Wahai Tuan Syekh, tadi sewaktu di masjid, kok Anda meninggalkan sepatu di luar teras masjid? Padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam. Dengan tersenyum, Syekh Wahab menjawab, jadi, alasan saya meninggalkan sepatu, karena segala sesuatu saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka akan saya ikhlaskan dan tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya. Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya. Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatu ke dalam masjid? Padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar teras masjid. Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Nah, jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah, saya membawa masuk sepatu ke dalam masjid. Kata Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. Aduh, kalian semua itu gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak, padahal biasa saja, kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. Maksudnya gimana Abu Nawas? Kedua tamu itu kan memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata, balas salah satu warga. Abu Nawas lalu menjelaskan, coba kalian perhatikan, antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir, keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar, karena memang sepatunya sudah butut, dan mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya. Ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. Nah, kalau sepatu yang dipakai Syekh Qadir itu masih bagus, dan aku kira harganya juga pasti mahal. Oleh sebab itulah, ia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya. Tapi kalian juga harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa itu Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, ada seorang pemuda yang sedang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan masalah itu tak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun tak satu pun masukan,
ataupun solusi dari temannya yang bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Lalu salah satu sahabat dekatnya menyarankan supaya ia meminta nasihat kepada Abu Nawas. Dan keesokan harinya, tanpa pikir lama-lama, si pemuda langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, saya minta tolong Tuan. Saya mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," pinta si pemuda kepada Abu Nawas. "Memangnya apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. "Wah, masalahmu ini begitu berat anak muda. Saran saya sih, perbanyaklah ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kamu sebaiknya menyatakan sebuah nadar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumah. Dan dari hasil penjualan tersebut, akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mendapatkan banyak saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Dan akhirnya, seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat si pemuda itu memasuki kamar sholatnya, ia melihat sebuah tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, di mana saat itu ia tenggelam dalam doa dan mengucapkan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Ia merasa itu sebuah janji kepada diri sendiri dan Tuhan yang harus ia penuhi. Ia tak ingin mengkhianati janjinya sendiri. Ia tak mau menjadi orang yang munafik. Akan tetapi ia mempunyai sebuah masalah. Saat hendak menunaikan nazarnya, ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan itu ia berikan seluruhnya kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah kadung bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama berpikir, ia menemukan sebuah ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tak bisa dipisahkan. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual rumah dan kucing tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.000 1 dinar. Dan sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar menjadi miliknya utuh dan ia simpan rapat-rapat. Dan di kemudian hari, uang 10.000 dinar itu ia belikan rumah lagi untuk ditinggali. Pada suatu ketika Abu Nawas mendatangi si pemuda. Pemuda, nazarmu sudah kau tunaikan belum?" tanya Abu Nawas. "Oh sudah Tuan Abu, uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semua kepada fakir miskin Tuan," jawab si pemuda. "Memang berapa yang kau sedekahkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Ya semuanya Tuan Abu, jumlahnya 1 dinar. Karena kan saya menjual rumah hanya seharga 1 dinar Tuan," balas si pemuda.
kenapa bisa murah sekali itu? Tanya Abu Nawas heran. Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut, Tuan. Tapi harga kucingnya 10.000 dinar. Nah, uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah lagi, kata si pemuda menjelaskan. Mendengar itu, muka Abu Nawas pun memerah menahan amarah. Karena tak sepantasnya kita seorang hamba yang hina ini mencoba mengingkari ataupun mengakali janji kita kepada penguasa langit dan bumi. Kisah selanjutnya. Setiap orang pasti butuh uang. Dengan uang, orang bisa membeli makanan agar tetap bisa hidup untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan si cerdik ini. Dia tidak bekerja, namun bisa mendapatkan uang untuk digunakan berbelanja bahan makanan oleh istrinya yang setia. Adapun kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang petualangan Abu Nawas yang kaya tanpa bekerja. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal serumah bersama dengan seorang istri. Abu Nawas dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Allah. Dan pada suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengaku tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas itu mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan, sehingga tak mampu memberinya nafkah yang cukup. "Suamiku, kapan mau beli gaun cantik untukku? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, Adinda, hanya untuk mendapatkan ridho Allah," jawab Abu Nawas. "Ya kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga, Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya. Dengan berbekal alat peribadatan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud dan menyampaikan permohonan-permohonannya kepada Allah. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping emas ya Allah," ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya, doa Abu Nawas itu terdengar oleh salah seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas ini memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping emas ke kepala Abu Nawas. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping emas ya Allah," teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya, dan diikuti 100 keping koin emas jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas yang terkejut langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja didapatkan kepada istrinya. "Istriku, aku memang wali Allah. Ini lihat, aku baru saja mendapatkan upah dari Allah," tutur Abu Nawas. Tetapi tetangga Abu Nawas tadi tak terima kalau uang yang dilemparkannya menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu rumah Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. "Ya Abu Nawas, kembalikan uang yang tadi aku lemparkan kepadamu. Itu milikku," ucap tetangganya. "Lah, bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku tadi memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," jawab Abu Nawas. Tetangganya yang usil tadi tidak terima dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Karena secara kebetulan semua jubah Abu Nawas dicuci dan belum kering, mau tak mau Abu Nawas meminjam jubah ke tetangganya itu. Dan untuk mempercepat perjalanan, tetangganya itu juga meminjamkan seekor keledai ke Abu Nawas, karena memang Abu Nawas tak punya keledai. Tak lama kemudian mereka pun sudah di pengadilan dan menjalani sidang. "Abu Nawas, kamu di sini karena suatu perkara. Kamu telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini.
kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Lantas apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim kembali. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja Tuan Hakim tanyakan. Misalnya cuma ini yang saya pakai. Keledai saya yang ada di luar itu, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang semua milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim pun memutuskan bahwa Abu Nawas menang dan uang yang jatuh di kepalanya menjadi miliknya. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas mengembalikan jubah dan keledai ke tetangganya, kemudian berjalan melenggang tersenyum bahagia sembari melihat ke 100 koin emas yang ada di tangannya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid. Setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah baginda raja sangat sedih dan tertunduk lemas, penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja, mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal, wahai baginda raja. Bersyukurlah. Karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, baginda raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dicebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba aku ingin dengar, apakah kamu akan menyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, baginda raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini ia tak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, baginda raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asiknya berburu, baginda raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja, dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala,
Tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita nggak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa bersyukur, baginda raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas. Di balik terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya. Batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, baginda raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku, Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya baginda raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara." "Kamu memang aneh, Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" hanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak dipenjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu. Dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat Paduka, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba. Karena pasti ada kebaikan di balik itu semua, Paduka." "Kamu benar, Abu Nawas. Kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak ini juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Di antara kalian ada yang tahu nggak surga itu apa?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu, Guru," teriak Ali Mustafa. "Ya Ali, silakan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah, Guru. Tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar, Ali," puji Abu Nawas. "Nah, sekarang di antara kalian, apa ada yang tahu apa itu neraka?" tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam. Dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia, Guru. Tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali, Ali. Jadi, bila kalian ingin masuk surga, kalian itu harus bertakwa kepada Allah. Dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, ya maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala.
Tentunya kalian nggak mau kan? Nah, anak-anak, sekarang siapa yang ingin masuk surga? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru, teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangannya, perintah Abu Nawas. Serempak murid-murid saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. Anak-anak yang ingin masuk surga, ayo coba berdiri, perintah Abu Nawas. Semua muridnya segera berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Ia lalu mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, Ali, apa kamu gak mau masuk surga? Tanya Abu Nawas. Tentu saya mau dong guru, jawab Ali Mustafa. Lalu kenapa kamu kok gak ikutan berdiri seperti teman-temanmu? Tanya Abu Nawas kembali. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru? Wah, kalau gitu saya harus minta izin orang tua dulu, balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa lagi. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab, anak paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh paduka. Dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan. Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas. Padahal kan keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya, diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya Baginda Raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. Abu Nawas, coba beritahu aku, apa kesalahan yang dibuat Al-Amin? Tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa sewaktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. Apa buktinya kalau begitu? Tanya Baginda Raja. Paduka, tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan, siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa? Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir. Dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir. Kata Abu Nawas menjelaskan. Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya, protes Baginda Raja. Tapi Paduka,
pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun, ujar Abu Nawas. Memangnya apa pertanyaan yang ketiga? Tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman? Al-Ma'mun menulis di kertasnya, saya tidak tahu. Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, apalagi saya? Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat dua orang kawan Abu Nawas. Ya Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian, kata kawannya. Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu meletakkan kayu ini di punggungku, pinta Abu Nawas. Waduh, mohon maaf nih Abu Nawas. Kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami nggak bisa membantumu. Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas, jawab mereka berdua dan pergi meninggalkan Abu Nawas. Halah, bilang saja nggak mau bantu. Pakai banyak alasan segala, gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri. Tapi tak ada seorang pun di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. Kawan, tunggu. Aku minta tolong dong, kumpulin kayu bakar yang berserakan dan meletakkannya di punggungku, pinta Abu Nawas. Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu? Tanya lelaki itu. Nggak ada apapun kawan, jawab Abu Nawas. Baiklah, balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?